Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel ini bersama saya, Sumantres. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial Django REST Framework dengan topik setup dan models ya. Jadi ini merupakan seri starting to the beginning atau setup awalnya. Nanti akan kita gunakan di episode berikutnya ya, atau seri-seri berikutnya. Oke, jadi begini teman-teman semuanya. Jadi untuk membangun API, sebenarnya ini pada umumnya sudah menjadi tugas kita sebagai seorang developer atau pengembang untuk membuat aplikasi web yang sangat modern gitu ya. Dan di series ini kita akan menggunakan sebuah paket Django yang sangat populer, yaitu DRF, Django REST Framework. Selain populer, di sana juga punya banyak keunggulan dan juga kelebihan ya. Dan kita sudah pernah bahas di episode awalnya. Oke, nah di dokumentasi dari Django itu ada banyak sekali konsep yang ada di sana ya, atau tutorial dan petunjuk API-nya. Nanti kita akan pelajari secara bertahap ya, pelan-pelan bagaimana cara kerjanya sehingga kita lebih paham betul tentang cara kerja dari DRF itu sendiri. Dan untuk menerapkan sebuah konsep yang secara individual, jadi di sini saya sudah siapkan beberapa tabel, nanti akan kita gunakan CRUD ya, yaitu create, update, dan delete. Salah satu contohnya adalah tabel barang, kemudian pembelian dan pemesanan. Jadi merupakan sebuah aplikasi perdagangan online ya, atau pasar online untuk melakukan transaksi gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke dokumentasi dari Django REST Framework. Oke ya teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di aplikasi atau website resmi dari Django REST Framework, dan nanti kita akan melakukan beberapa konsep ya, seperti view set ya yang ada di Django REST Framework ya. Ini adalah petunjuk API-nya seperti view set, routers, kemudian ada render, serializers. Ini yang paling penting karena nanti akan berkaitan dengan model kita gitu. Kemudian ada serializer fields, relasi, validator, autentifikasi, permission, dan masih banyak lagi, bahkan sampai di testing dan juga settings ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya mulainya, saya coba tunjukkan rancangan database alurnya seperti apa ya untuk di series kita kali ini. Nah, jadi ini adalah rancangan tabel kita ya teman-teman semuanya. Tentu di tabel ini itu ada tabel pembelian, ada tabel barang, pesanan, dan juga user gitu ya. Dan untuk user nanti kita akan menggunakan sebuah paket dari Django Contrib untuk abstract base user ya, atau abstract user ya. Di sana juga sudah terdapat grupnya, permissionnya yang sudah disiapkan dari Django. Kemudian adalah field-nya untuk pembelian ya. Di sini ada ID, ada barang, pesan. Kemudian untuk barang itu ada ID, deskripsi, nama, harga, dan lain sebagainya. Dan pesanan nanti akan saling berelasi antara pesanan dan barang di pembelian ya. Jadi kurang lebih konsep database kita itu seperti ini. Oke, kita kembali ke codingannya gitu. Nah, sebelum kita ke codingannya, di sini teman-teman saya sudah siapkan untuk projectnya. Jadi teman-teman bisa langsung di clone aja ya di GitHub saya di repository di RF API. Nanti ini akan banyak video-video atau episode-episode yang akan datang ya. Ini masih yang sumber pertamanya ya. Bisa diklik, kemudian nama aplikasinya, dan ini ya untuk API-nya, dan untuk requirement-nya atau aplikasi ya yang ada di pip list ya, atau pip environment-nya. Dan tentu sudah ada Django extension, Django REST Framework. Ini yang menjadi topik utama kita dan lain sebagainya ya. Jadi ini memang sudah siap dan sudah ada di project kita kali ini. Oke, jadi begini ya teman-teman semuanya. Tentu dengan sudah siapnya project ini ya, tentu di sini tuh saya sudah lakukan settings ya untuk instalasi dari aplikasinya dari Django, yaitu API, dan juga beberapa aplikasi yang ada gitu. Oke, kita langsung aja ke aplikasi API dan kita klik models, dan modelsnya ini masih kosong ya teman-teman semuanya. Oke, yang pertama kita harus impor sebuah paket atau library dari aplikasi Contrib, auth model import abstract user ya teman-teman semuanya. Kemudian ini kita save, dan di sini itu kita buat sebuah kelas user mengambil atau inheritance dari abstract base user, dan kita jadikan aja sebagai pass aja ya. Nanti akan otomatis menyesuaikan dengan field yang disiapkan oleh Django gitu. Oke, cool. Kemudian kita buat sebuah kelas baru, kita namakan sebagai kelas barang. Sini kita models import model. Masih ingat ya teman-teman semuanya. Kemudian kita masukkan nama,
Sini kita models, chart, fill, max length-nya ini max length-nya ya saya kasih aja 200 di situ. Kemudian ada deskripsi, kita models. Karena deskripsi itu agak panjang, jadi kita menggunakan text fill. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada harga. Sini kita masukkan models, kemudian decimal fill, kita maksimal digitnya itu 10 ya. Kemudian decimal place-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Jadi untuk digit maksimalnya 10 ya. Nanti teman-teman bisa hitung kalau 10 itu ada sekitaran berapa satuannya, bahkan jutaan, dan tempat atau desimalnya itu 2 ya, 2 digit di belakang koma. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masukkan di sini untuk stoknya dan kita models. Sini itu kita ambil aja positif integer fill. Jadi untuk stoknya selalu bersifat yang positif integer ya, teman-teman semuanya. Kemudian di sini kita tambahkan aja, jangan lupa ya, untuk dari gambar barangnya supaya jelas kelihatan. Kita masukkan image fill seperti itu dan kita upload to barang. Jadi 0 sama dengan true dan blank sama dengan true ya. Dan di sini saya buat sebuah property. Jadi apa tuh property? Jadi property ini adalah sebuah dekorator yang menyerupai getter ya yang ada di Python, di mana yang mendeklarasikan bahwa properti tersebut dapat diakses seperti properti biasa atau pada umumnya dan bukan method ya, atau bukan sebuah function ya, teman-teman semuanya. Kemudian kita def in stock seperti itu, jangan lupa self dan return self titik stock kurang dari 0 ya. Jadi kalau misalkan stoknya itu kurang dari 0 ya, nanti ini akan kita lakukan kalkulasi. Nanti akan ada perhitungannya seperti apa. Oke, kemudian di sini kita buat sebuah function seperti biasa untuk str ya, di mana yang menampilkan self nama gitu. Jadi setiap kali kita menginput nanti akan ditampilkan duluan namanya gitu. Nanti tergantung teman-teman mau menambahkan harga juga boleh atau dan juga gambar. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk tabel barangnya. Selanjutnya kita buat sebuah kelas baru yaitu kelas pesanan seperti itu. Kemudian kita models titik model. Sini kita buat aja sebuah ID yang tidak ditentukan secara otomatis ya oleh mesin dari models ya. Jadi kita models kemudian UUID field. Jadi UUID ini adalah sebuah universal unique identifier dan ini kita jadikan aja sebagai primary sama dengan true, dan ini kita hapus dan kita masukkan defaultnya yaitu UUID titik UUID versi 4 ya. Jadi UUID itu memang sebuah universal ya, unique identifier atau sebuah identitas di mana yang melakukan generator ya, yang menggenerator angka secara acak dan tentu pasti itu aman ya, teman-teman semuanya. Nah, lihat di sini ini ada tanda warning. Jadi kita selesaikan aja dengan menggunakan Copilot. Jadi ini di sini saya menggunakan Copilot ya, teman-teman semuanya, sehingga dia muncul otomatis. Oke, kita fake using Copilot dan kita tunggu aja sampai dia memberikan jawaban. Oke, ini kita jadi disuruh untuk mengimpor UUID. Ini kita terima aja ya supaya tanda kuningnya itu hilang gitu. Oke, keren men. Ini keren sekali menggunakan Copilot. Sungguh membantu sekali ya, teman-teman semuanya. Kemudian di sini kita langsung aja. Jadi sebuah pesanan itu saling berrelasi dengan tabel user ya. Ini kita buat aja on delete model cascade. Jadi di mana saat kita menghapus pesanan atau user secara otomatis pesanan itu akan terhapus ya. Konsepnya seperti itu. Kemudian ada lanjut tanggal pesanan. Jadi setiap kita melakukan pesanan pasti ada data recordnya ya, teman-teman semuanya, sehingga jelas gitu ya setiap kali kita melakukan transaksi. Oke, kita masukkan status, kemudian models. Sini kita masukkan aja chart fill seperti itu. Kemudian max length-nya ini saya kasih aja 20. Jadi di sini karena status itu status yang sudah kita tentukan ya. Jadi kita tambahkan aja di sini sebuah kelas baru status choices seperti itu. Kemudian kita masukkan models titik text choices ya. Di sini baru kita tentukan apa saja yang harus kita masukkan dalamnya. Misalnya pertama saya memasukkan untuk tunda di situ. Kemudian di sini saya juga masukkan untuk setiap kali kita melakukan transaksi apakah dia statusnya konfirmasi ya, konfirmasi, kemudian dan batal ya atau canceled. Apakah dia diterima ataupun dibatalkan ya, kurang lebih statusnya seperti ini untuk pilihan status choice-nya. Oke,
Nah, di sini di status itu kita tambahkan sebuah properti ya, choices, kemudian masukkan kelas status choices titik choices ya. Kemudian sini kita koma, kita masukkan defaultnya apa? Sini defaultnya status choices titik tunda ya, seperti itu. Wah, ini keren sekali kalau kita menggunakan Copilot. Secara otomatis dia akan kasih gambarannya. Kamu harus pilih ini. Keren sekali teman-teman semuanya. Selanjutnya kita harus buat jumlah barang yang dipesan. Itu ada berapa ya. Jadi kita masukkan models. Ini itu saling berelasi ya dengan tabel barang ya. Kemudian kita masukkan troke. Jadi troke ini fungsinya hampir sama dengan money to money field. Jadi sebuah relasi dari banyak ke banyak, tetapi ini membuat relasi dalam tabel kita itu lebih simple. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan sebuah model khusus seperti ini, tetapi secara otomatis dia akan membuat relasi tersendiri. Nah, relasinya kemana? Ini ke pembelian ya, untuk tabel pembelian teman-teman semuanya. Dan di sini kita belikan aja related name-nya, mungkin saya namakan aja sebagai orders ya, bahwa ini adalah bahasa Inggrisnya dari kelas atau tabel pesanan ya. Konsepnya seperti itu, sebenarnya nggak masalah ya. Teman-teman bisa masukkan pesanan untuk related name-nya atau apapun itu, tapi intinya yang menyangkut dengan nama tabelnya. Seperti itu ya. Kira-kira konsepnya seperti itu. Oke, masih ingat ya. Kemudian di sini baru kita buat sebuah function str, kita solve di situ, kita masukkan return f pesanan, kita masukkan karena format F kita masukkan, jadi kita pilih kurung-kurung untuk membukanya, kemudian pesanan ID oleh kita serve titik username. Oke, kita buat seperti itu. Oke, jadi dengan begini tabel kita itu sudah selesai untuk pesanan ya. Jadi kita sudah punya 2 tabel yang sudah kita selesaikan. 3 tabel gitu. Meskipun usernya masih dalam kondisi pas. Oke. Nah, di sini baru kita tambahkan sebuah kelas baru yaitu pembelian ya. Nanti yang relasi through di sini. Kemudian sini kita kelas pembelian, di sini kita model seperti itu. Dan jelas untuk pembelian itu saling berelasi dengan pesanan ya, biar lebih jelasnya aja. Saya buat aja seperti ini untuk fieldnya pesans. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kalau ada huruf S artinya lebih dari 2 ya, misalnya pesan-pesan ya atau oleh-oleh seperti itu ya. Oke, kemudian kita models tick foreign key. Sini kita ambil dari tabel pesanan on delete model cascade seperti itu. Kemudian kita barang models foreign key barang on delete model cascade. Kemudian sini kita masukkan aja quantity. Jadi quantity maksudnya jumlah pembeliannya ya, teman-teman semuanya. Kita pakai model ini untuk tipe datanya positif integer field seperti itu. Kemudian sini saya tambahkan aja satu buah properti di mana yang bertugas ya. Jadi properti ini yang bertugas atau berfungsi sebagai total harga ya. Sini kita serve seperti itu, kemudian kita return serve ambil field barang titik harga ya, itu dikali dengan serve titik quantity ya. Jadi jumlah barang yang dibeli. Oke. Dari sini sudah jelas konsepnya seperti apa untuk tugas dari properti ini ya, teman-teman semuanya. Kemudian kita buat satu function def str seperti itu. Kemudian kita return pakai format, kemudian tanda petik. Sini kita masukkan aja serve quantity seperti itu dikali serve barang titik nama aja ya. Kita ambil aja nama ya. Bisa juga harga, nanti tergantung teman-teman aja. Cuma sini saya menggunakan yang nama aja ya. Oke, field dari tabel barang. Seperti itu. Di pesan, ini kita masukkan serve, kemudian pesan ya, titik pesanan ID ya. Masukkan field dari pesan dan field dari tabel pesanan, yaitu pesanan ID. Oke, jadi dari sini untuk rancangan tabel kita, database kita itu sudah selesai. Dan tentu setelah selesai itu kita harus lakukan migration ya. Jangan lupa ya teman-teman semuanya. Di sini kita lakukan migration ya. Oke, kita langsung aja Python main.py migration. Kita tunggu. Oke, jadi kalau misalkan muncul seperti ini, berarti ingat ya, ada sesuatu yang belum kita masukkan untuk user, baik itu permissionnya dan lain sebagainya ya. Karena di sini itu kita masukkan sebuah contrib
yang ada di models abstract base users. Jadi kita harus kenalkan ini usernya dulu ke dalam project kita ya, terutama di settings ini. Kita scrolling aja ke bawah sini dan kita tambahkan out ya, model, out user model sama dengan API titik users. Maksudnya nama dari aplikasinya, API-nya, kemudian user itu adalah kelas user ya, untuk tabel user. Oke, cool, gampang ya teman-teman semuanya. Oke, kita migrate sekali lagi, kita tunggu. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian jangan lupa setelah berhasil di make migration, kemudian kita migrate untuk mendorong dia ke dalam database kita. Oke, kalau seperti ini berarti database-nya sudah berhasil. Kita lihat di sini sudah masuk ya, ada API barang, pembelian, pesanan, user, dan lain sebagainya. Nah, gini teman-teman semuanya. Untuk datanya, biasanya itu kan kita ngisinya di admin ya. Ngisinya di admin, tapi untuk kali ini kita coba membuat sebuah data dummy, di mana nanti yang akan mengisi semua tabel-tabel ya yang 3 ini itu menggunakan data dummy tersebut ya. Jadi saya sudah siapkan juga untuk data dummy-nya, itu ada di aplikasi, kemudian ada manajemen dan di command. Dan di sini ada file dummy database. Nah, di sini kita menggunakan beberapa library atau paket ya. Yang pertama ada random atau acak, kemudian desimal ya untuk mengkonversi, membuat bilangan desimal, kemudian ada base common. Jadi nanti ini adalah sebuah kelas atau paket yang mengeksekusi setiap perintah yang ada di sini yang kita masukkan. Kemudian ada di Django Utilities yaitu lorem ipsum ya. Pasti teman-teman tahu apa itu lorem ipsum ya, sebuah paragraf atau karakter gratis yang disiapkan untuk memudahkan kita mengisi deskripsi dari gambar itu atau produk itu ya. Kemudian jangan lupa untuk kita impor API-nya, kemudian models, di sana ada user, barang, ada pesanan, ada pembelian. Nah, ini adalah contohnya, bantuannya. Jadi kita membuat data dummy aplikasi. Nah, untuk function ini, itu dia akan membuat sebuah user atau super user. Jadi untuk user kita itu otomatis akan dinamakan sebagai admin ya, dengan password test di sini. Jadi ini, nanti kalau kita mau login, usernya sudah kita buatkan seperti ini. Oke, kalau misalkan teman-teman mau ganti admin juga boleh, nggak masalah. Nah, di sini terdapat sebuah list, yaitu produk. Nanti di mana produk ini yang akan mengisi nama ya, filenya, deskripsi, ada harga, stok, bahkan gambar. Oke, kemudian di sini untuk barang ya, in tabel atau model dari barang. Kemudian dalam model barang itu ada field nama. Jadi di sini sudah ada. Jadi di mana ini adalah yang memasukkan data ke dalam produk barang gitu. Kemudian di sini ya otomatis dia akan membuat produk barang kemudian mengambil ulang dari database. Maksudnya langsung menampilkan database itu ya. Misalkan database-nya itu sudah terisi atau khususnya tabel barang, maka dia akan menampilkan ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah perintah untuk buat beberapa tiruan yang terikat pada super user ya. Contoh di sini misalkan untuk pemesanan atau order, otomatis user itu akan melakukan pembelian atau pemesanan apa saja. Jadi di sini kita cuma membutuhkan 2 item pesanan ya, teman-teman semuanya. Oke, ya. Dari sini ini sudah sangat jelas ya. Jadi untuk pembelian ada pesanan, ada barang dan quantity. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi minimalnya kuantitasnya itu secara acak. Jadi cuman maksimalnya 1 sampai 3 ataupun dikalikan berdasarkan dengan range yang ada di sini ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini paham ya untuk looping cara kerjanya seperti apa. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa memasukkan data dummy ini ke dalam database? Kalau kita lihat ini masih kosong ya, baik di barang, pembelian, event, user. Nah, caranya sangat simpel. Kita ke terminal, kemudian sini kita buat Python, kemudian manage.python, dan kita ambil nama dari dummy file ini. Ya, berarti sini kita masukkan dummy_db seperti itu. Kalau misalkan kita enter, oke, no error, no status apapun itu, ya warning ataupun danger, artinya ini menandakan sudah sukses ya. Lihat masih kosong ya ketika ini saya reload. Nah, ini dia. Maka otomatis ada di sini. Jadi usernya admin, ya, staffnya 1 dan lain sebagainya. Barangnya gimana? Nah, ini barangnya. Jadi barangnya sudah ada sesuai dengan data dummy yang kita masukkan di sini ya, teman-teman semuanya. Oke. Kemudian bagaimana dengan pembelian? Nah, di sini untuk pembelian kuantitinya berapa ya? Jelas 1 sampai 3 ya, karena kita sudah tentukan kuantiti itu hanya 1 sampai 3 untuk setiap user gitu.
Tapi bukan berarti 1-3 aja, nanti kalau misalnya kita buat menggunakan DRF API nanti akan banyak ya, sesuai dengan permintaan dari user. Kemudian pesanan ya, di sini statusnya masih tunda ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dari sini sudah sangat jelas. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya, teman-teman semuanya. Oh iya, satu lagi ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi di channel saya itu sudah ada sebuah tools atau tombol gabung ya, atau join. Silakan teman-teman bergabung ya, atau join. Di sini ada 2 level, yaitu donatur dan ngoding ya. Jadi masing-masing level itu punya harga atau benefit yang beda-beda. Tentu punya manfaat juga yang beda-beda juga ya. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya apa saja gitu. Entah itu di komunitas YouTube atau postingan, ya nanti pasti akan saya jelaskan di sana. Dan tentu dengan teman-teman berjoin, itu sangat membantu saya nanti ketika ada pembahasan yang betul-betul memang membutuhkan biaya ya. Sebenarnya bisa sih saya ini, tapi kan nggak ada salahnya kalau misalkan saya buat seperti ini ya. Jadi artinya ini tidak ada paksaan gitu ya. Silakan kalau misalkan teman-teman tidak join juga tidak masalah. Cuma nanti akan ada video yang saya buat berdasarkan dari level ini. Jadi cukup nanti videonya itu akan muncul berdasarkan dengan siapa saja yang berlangganan ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, cukup ya teman-teman semuanya. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.